perceraian itu halal tapi dibenci. Gini maksudnya. Kenapa Islam menghalalkan cerai? Saya kasih tahu ibu dulu. Jawabannya simpel, Bu. Karena perceraian itu adalah fitrah. Bingung ya? Fitrahnya apa, Tat? Loh, bukannya kita sering ngomong begini, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Artinya agama tetangga mengatakan tidak ada cerai. Memang kelihatannya keren, Bu, di kuping ini indah. Mereka bilang apa yang dipersatukan tangan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia. Indah sih di kuping, tapi jujur sama Ustadz, ini agama. Ini bukan iklan produk yang bisa bohong. Agama harus jujur, fakta membuktikan. Di agama tetangga tadi, Bu, ada perceraian apa tidak? Mereka bilang tidak ada cerai, tapi dalam de facto realitanya mereka pun melakukan perceraian. Kenapa? Menabrak fitrah. Apa tadi fitrah? Sikap dasar manusia. Loh, kalau Islam melihatnya simpel aja. Kalau ibu disakiti, sabar. Tapi kalau udah masalah prinsip, itu beda. Logikanya gini, Bu, ibu ngaca di kaca yang retak, muka ibu jelek apa cantik? Jelek, karena miring-miring begitu kan. Ketika ibu ngaca di kaca yang retak, bersabarlah walaupun wajahmu nampak buruk di kaca itu. Tapi apabila kaca itu udah hancur berkeping-keping, buang saja. Jangan kau genggam kalau hanya melukai tanganmu sendiri. Paham gak sih nenek-nenek ini? Loh, secara logika cerai memang menjijikkan, tapi ada momen memang harus dilakukan. Ketika, mohon maaf ya, si suami udah jijik, gak ada niatan sama istri, si istri pun udah jijik, gak ada rasa cinta dengan suami. Rumah tangga itu isinya cuman kebencian. Nah, kayak begitu mau diteruskan. Islam tidak. Kalau Islam konsisten. Kalau mau lanjut, lanjut. Kalau mau berhenti, berhenti. Makanya kata Allah, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Pilihannya cuma 2. 1, kau jadikan istrimu sebagai wanita yang kau sayangi, atau kau ceraikan dia dengan cara yang baik. Ceraikan dengan cara yang baik. Artinya bahkan bercerai pun tidak boleh mendolimi. Ibu mungkin jarang ada yang tahu ya, namanya mut'ah. Apa Pak Ustadz? Bukan mut'ah yang kawin kontraknya orang Syiah itu, bukan. Mut'ah di sini adalah memberikan pesangon kepada ex istri. Ingat dengan ceritanya Agim ketika beliau menceraikan istri pertamanya. Kalau saya tidak salah, beliau memberikan mut'ah sebanyak 100 juta. Oh gitu dalam Islam, kalau cerai itu kasih pesangon istrinya. Habis dikasih 100 juta, rujuk, lumayan dapat 100 juta. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu sudah akal-akalannya wanita itu ya. Tidak ada kalahnya pokoknya. Maka ibu-ibu yang berbahagia, jadi satu sisi cerai itu boleh, tapi dibenci. Maksudnya apa, Tat? Boleh, tapi jadikan itu jalan yang terakhir. Makanya kalau terjadi masalah dalam rumah tangga, ada 5 tangganya sebelum mencapai perceraian. Cerai nomor berapa, Tat? Nomor 5. 1 sampai 4-nya apa, Tat? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terserah saya dong, saya ustadznya kok, ya kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada jemaah bilang gak jelas ustadz ini. Oh, ketapak memang mulutnya gak jelas. Ada ustadz dibilang gak jelas itu. Ya Allah, mau marah tapi sudah tua, ya kan? Harus sabar ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama, fa'idhuhun, nasihati mereka. Jadi kalau ada konflik dalam rumah tangga, suami wajib menasihati istri. Menasihati dengan cara yang baik, yang lembut, nggak usah kasar. Perempuan itu tidak perlu dikasari. Dengan lembut, nada yang penuh dengan penekanan, itu sebenarnya udah membuat mereka tersadar. Loh serius Bu, nggak nyambung. Ini beda frekuensi. Perempuan dipukul tuh nggak ada efeknya, kecuali nanti di momennya ya, ada momennya. Tenang, ini baru pertama, dinasihati dulu aja. Makanya Ustadz kalau marah sama ibu, mana pernah Ustadz pukul ibu? Paling Ustadz sindir, ya kan? Terus aja ngobrol, Aku tinggal memang kau baru tahu rasa. Paling gitu-gitu aja. Buktinya langsung terdiam dia. Coba lihat, diam kan? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mana sih orangnya?
Oh, nggak ada. Itu waktu Ustaz ceramah di pengajian ZQ, ya. ZQ ini kan masih SQ. Nanti ada ZQ, begitu. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu, perempuan itu cuma disindir saja, itu udah cukup. Ngapain dipukul? Nggak nyambung. Satu, dinasihati. Dinasihati masih nggak ngeklik, naik bu, level 2 bu. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Perempuan yang solihah gini, ya Allah mas, semarah itu kamu sama aku, sampai kamu nggak mau tidur seranjang sama aku. Ku menangis membayangkan. Itu wanita solihah, minta maaf sama suaminya. Tapi ada perempuan yang GJ, nggak jelas. Dipisah ranjang bukannya tobat, malah gini, yes, bebas piket aku malam ini. Ya Allah, kalau ada perempuan gini enaknya diapain? Kucubit ginjalnya bu, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ibu, dan pisah ranjang itu hukuman secara psikis. Suami nggak mau ngomong, pisah ranjang, harusnya udah mulai menyadarkan. Tapi ada perempuan yang GJ tadi, maka naik yang ketiga. Wadribuhunna fil madaji, pisah ranjang. Sudah dilewati, sekarang yang ketiga, pukullah mereka. Nah ini yang Ustaz bilang ada momennya. Tapi ingat, mukul bukan menyakiti, mentransfer berita bahwa I, you, had. Artinya kita ini lagi bermusuhan. Kadang ada perempuan bu, didiemin gak sadar. Ada, dia cuek-cuek aja, bahagia aja. Maka suami memukul. Diperbolehkan, tak boleh, tapi dibatasi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Satu, pukulannya tidak boleh membekas. Mukul pakai kayu balok membekas gak boleh. Kayu rotan gak boleh. Yang gak membekas contohnya apa? Tat mukul pakai kartu ATM. Malah minta kok lagi dong mas, ya. Jadi ibu mukulnya misalnya pakai sorban, nih, tidak membekas, ya. Dan pukulan tidak boleh, mohon maaf ibu-ibu, menyebabkan kematian. Maka nggak boleh bu di dalam Islam mukul muka. Ini suami ke istri, istri ke anak sama. Mukul muka itu nggak boleh, menampar orang tuh nggak boleh, dada nggak boleh. Mohon maaf, kemaluan nggak boleh. Yang dipukul tuh yang aman, lengan, paha, gitu. Mukul itu seperti itu aturan di Islam, jangan sembarangan. Nanti ada babnya lah, Ustaz jelasin, namanya bab nusus. Ya, pernah dengar nusus? Itu kesukaan Ustaz, satin usus. Usus itu merek laptop yang terkenal. Itu Ustaz paling ganteng sebalik papan. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya Allah, ibu abis ini wajib sholat taubat bu ya, karena ibu sudah melakukan fitnah yang keji. Jadi teman-teman yang berbahagia, setelah nanti dinasihatin gak mempan, pisah ranjang gak mempan, dipukul gak mempan, naik lagi bu, namanya fase mediasi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka berilah utusan. Ini ada dua cara bu, bisa kalau suami istri itu satu frekuensi, suaminya murid ustaz, istrinya murid ustaz, nanti ketemu bareng, itu namanya mediasi satu titik, boleh. Atau kalau nggak mau, misalnya gurunya beda, nanti si laki punya ustaz, si perempuan punya ustaz, nanti ustaz ketemu ustaz ngobrol. Paham maksudnya? Karena kalau orang lagi emosi, itu frekuensinya nggak nyentuh, makanya butuh pihak ketiga untuk mengkoneksikan apa sih sebenarnya maunya. Ini namanya fase mediasi. Masih nggak mempan juga, berarti sudah parah, berarti udah nggak niat baik-baikan lagi, maka naik yang kelima. The next idol is ibu-ibu. Susah nyeramain nenek-nenek begini. Ya Allah, ya Allah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ibu-ibu, fase yang kelima, cerai. Ini yang Ustaz maksud, kenapa Ustaz bilang tadi cerai itu mubah, tapi dibenci. Kenapa dibenci? Maksud
ibu-ibu, bahwa ini menjadi jalan terakhir. Ya, kenapa Islam nggak larang saja bercerai Pak Ustadz? Nggak boleh. Karena agama itu tidak boleh melarang sesuatu yang berkaitan dengan fitrah. Fitrah itu sikap dasar manusia. Makanya Islam nggak pernah melarang ibu makan, nggak pernah melarang ibu berhubungan seksual. Siapa bilang hubungan seksual itu menjijikkan? Yang menjijikkan itu kalau tidak pada tempatnya. Gitu loh Bu. Jadi nggak ada yang menjijikkan. Itu indah. Makanya Islam pun menjelaskan tentang seksual. Yang penting caranya. Sama dengan cerai juga begitu. Islam tidak pernah membenci cerai. Yang penting caranya. Apa saja yang membuat bercerai itu Pak Ustadz? Spill dong. Mas tidak ngerti lagi tuh. Ibu generasi Facebook sih. Ustadz kan generasi TikTok. Maka ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama adalah perbedaan prinsip. Ini poin yang pertama. Maka ibu-ibu yang berbahagia, perbedaan prinsip muncul dikarenakan, mohon maaf, yang bersifat dogma ya, bersifat tentang agama. Ini dogma Bu. Maka di poin ini obatnya adalah ar-ruju ilallah, kembali ke laptop sembarangan, kembali kepada Allah. Kenapa? Enaknya gini loh Bu, jangankan laki perempuan Bu, laki perempuan tuh karakternya semuanya beda loh. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki dengan perempuan itu dua hal yang berbeda. Dengerin Ustadz, ibu-ibu, ternyata jangankan secara psikis perasaan, secara fisik aja lo beda. Ayo kita tes darah. Bisa jadi menurut ibu sudah kolesterolnya naik, Ustadz, dengan angka yang sama kita nggak kena kolesterol, betul? Standar kolesterol laki perempuan sama apa beda? Beda. Padahal sama-sama manusia. Ibu punya hidung ya, saya punya hidung, ya kan? Ibu punya, saya punya, cuman beda bentuk aja, ya kan? Jadi semuanya sama. Nah, kok bisa beda? Itulah makna dari firman Allah, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki perempuan itu dua hal yang berbeda. Maka terjadilah sudut pandang yang menurut ibu baik, menurut kami laki-laki itu tidak baik. Yang menurut laki-laki baik, menurut ibu tidak baik. Menurut ibu, orang kalau diajak ngomong, diajak curhat nyambung, itu baik. Menurut kami itu namanya cerewet. Menurut kami, orang itu kalau ngomong dijaga-jaga, kalau nggak penting nggak usah ngomong. Menurut ibu itu namanya laki-laki yang terlalu cool, nggak punya perasaan. Jadi artinya masing-masing punya sudut pandang. Yang kedua, kekerasan. Nah, yang kedua kekerasan, maka solusinya adalah komitmen. Ya, adalah komitmen. Ketika ibu dipukul sekali, mungkin oke lah, masih nggak ada masalah. Tapi ibu nggak boleh diam. Ibu harus buat komitmen sama suami. Bang, aku ini wanita. Ya, kamu mukul aku otomatis nggak bisa ngelawan kamu, secara fisik pasti kalah. Tapi kalau kamu ulangin lagi Bang, aku akan komitmen sama kamu, kita buat kesepakatan, aku bisa gugat kamu untuk bercerai. Jadi ada komitmen yang jelas. Kecuali kalau tadi Bu ya, dipukul karena nusus, itu beda. Ini bukan, ibu dipukul gara-gara masakan ibu nggak enak. Ibu dipukul gara-gara, mohon maaf, kurang cantik dandannya. Yang kayak begini ini nggak boleh, hukumnya haram. Nabi nggak pernah pukul istrinya. Maka solusinya dalam kekerasan apa tadi Bu? Komit. Kalau dipukul jangan pernah nangis. Langsung datang ke Ibu Nusina, visum. Ya, visum 1 lembar kertas dipoto, cekrek 1 lembar file. Kenapa? Tunjukin ke suami, Mas, aku udah visum. Kalau sampai kamu mukul aku lagi, aku bisa gugat kamu. Aku bukan perempuan bodoh. Dirobek sama suaminya. Hapus filenya. Perempuan cerdas begitu. Jangan mau dipukul. Perempuan diciptakan Tuhan untuk dicintai, bukan untuk disakiti. Ibu tahu kenapa perempuan tidak pernah main layang-layang sejak kecil? Karena perempuan bukan layang-layang yang bisa kau lepas dan kau tarik sesuka hati.
Cia dicatat, mau dikasih tahu suaminya, dengerin Pak Ustadz ngomong. Nah, jadi kekerasan Bu ya, itu ternyata sumber perceraian. Yang ketiga, perselingkuhan. Ini mohon maaf Bu, kalau perselingkuhan itu ada dua modusnya. Yang pertama karena ibu udah nggak cantik lagi. Yang kedua karena memang burungnya kegatelan. Yang pertama memang istrinya yang bermasalah, maka ya ibu dandan. Oh iya Bu, saya udah melakukan uji coba ini antara pelakor dengan istri sah. Ternyata kalau saya perhatikan pakai editan Canva, sebenarnya istrinya lebih cantik dibandingkan dengan pelakornya. Kenapa? Mohon maaf, bedanya gini. Ibu mindsetnya memiliki. Orang kalau memiliki itu meremehkan. Ini Ustaz, dulu tuh bercita-cita punya HP ini, sudah punya, diremehkan, biasa aja. Itu mindsetnya memiliki. Tapi pelakor mindsetnya berjuang, mendapatkan. Maka dia mati-matian berdandan, alisnya 5 cm, kena keringet gelewer kayak setan gitu. Ya Bu. Maka ibu pernah lihat pelakor dandannya santai? Nggak ada, karena dia berjuang. Yang santai-santai dia potonganmu ini, nah ini kayak gini santai. Iya kan? Ibu. Ya Allah. Lah iya mak, kok tabarut depan suami kok. Jadi ibu dandan depan suami.